Berdasarkan Perpres nomor 45 tahun 2023, dibentuklah Badan Karantina Indonesia atau Barantin. Dengan berlakunya Perpres tersebut, pelaksanaan tugas dan fungsi perkarantinaan pertanian dan pengawasan keamanan hayati yang sebelumnya terbagi di Kementerian Pertanian, Kementerian Kelautan dan Perikanan, dan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan diintegrasikan ke Barantin. Sejak dibentuk, Barantin telah menggagalkan penyelundupan hewan atau satwa termasuk daging dan tumbuhan. Selama awal tahun 2025 saja, Badan Karantina Indonesia atau Barantin telah melakukan 104 tangkapan penyelundupan komoditas pertanian dan perikanan seperti bibit tanaman, buah-buahan, dan ikan. Komisi 4 DPR RI mendesak penguatan peran Barantin, khususnya penambahan pos karantina dan SDM balai karantina di daerah. Jika sistem karantina di pintu masuk dan keluar negara tidak ketat, potensi virus atau wabah penyakit dari hewan, tumbuhan, serta makanan dan minuman tidak bisa terdeteksi. Sementara pos jaga karantina di daerah juga masih sangat minim. Selain pos karantina, juga perlu penguatan laboratorium karantina untuk mempercepat uji coba atau tes terhadap hewan dan tumbuhan yang masuk ke Indonesia. Karena kalau tidak, kita akan kemasukan hewan, binatang, ikan yang tidak steril, tidak pas sesuai dengan aturan berlaku. Contohnya, saya dapil saya Kepri. Di Kepri itu ada 198 tempat masuk bersifat umum maupun khusus. Yang terjaga oleh Badan Karantina cuma 36. Jadi bisa bayangkan betapa banyaknya tempat-tempat masuk itu. Dan yang masuk itu bukan hanya sekedar makanan, tetapi juga hewan, ikan, dan tumbuhan. Nah, ini sangat rawan. Meski perlu penguatan secara eksternal, Komisi 4 DPR RI menyoroti laporan keuangan Barantin yang mendapat opini wajar dengan pengecualian dari BPKRI. Predikat itu harus menjadi peringatan bagi Barantin untuk membenahi internal, khususnya terkait aset dan struktur organisasi. Kepemilikan aset Barantin yang masih bercampur dengan KKP dan Kementan dinilai menjadi potensi masalah. Sementara masalah struktur organisasi yang belum ideal berpengaruh pada sistem penggajian dan pengelolaan sumber daya manusia secara keseluruhan. Masih ada asetnya campur dengan KKP, dengan pertanian, sehingga ini harus diselesaikan. Kalau nggak diselesaikan ya tetap aja dianggap tidak wajar. Dan juga karena juga ini juga baru pisah sehingga susunan struktur organisasinya itu juga belum pas. Sehingga ini perlu dirapikan lagi karena ini menyangkut dengan penggajian dan lain sebagainya.